Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Nur Pratiwi, NIM 404211017 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan yang pertama tentang pengertian belajar menurut para pakar. Menurut B.F. Skinner, menciptakan kondisi peluang dengan penguatan atau reinforcement sehingga individu akan bersungguh-sungguh dan lebih giat belajar dengan adanya ganjaran atau punishment dan pujian atau reward dari guru atas hasil belajarnya. Skinner membuat perincian lebih jauh dengan membedakan adanya dua macam respons. Yang pertama, responden respons, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu yang disebut eliciting stimuli, menimbulkan keluarnya air liur. Pada umumnya, perangsang-perangsang yang demikian itu mendahului respon yang ditimbulkan. Kedua, operant respons, yaitu respon yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu yang disebut reinforcing stimuli atau reinforce, karena perangsang-perangsang tersebut memperkuat respon yang telah dilakukan oleh organisme. Jadi, seorang akan menjadi lebih giat belajar apabila mendapatkan hadiah sehingga respons menjadi lebih intensif dan kuat. Belajar menurut pandangan Skinner adalah kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respon belajar, baik konsekuensinya sebagai hadiah maupun teguran atau hukuman. Dengan demikian, pemilihan stimulus yang diskriminatif dan penggunaan penguatan dapat merangsang individu lebih giat belajar, sehingga belajar merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Selanjutnya, menurut Carol R. Roger menitik beratan pada segi pengajaran dibandingkan siswa yang belajar dalam praktik pendidikannya ditandai dengan peran guru yang dominan dan siswa hanya menghafalkan pelajaran dengan alasan bahwa penting guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran adalah yang pertama, manusia memiliki kekuatan wajar untuk belajar sehingga siswa tidak hanya belajar tentang hal-hal yang berarti. Yang kedua, siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Yang ketiga, pengorganisasian bahan pengajar berarti mengorganisasikan bahan yang ide baru sehingga bagian yang bermakna bagi siswa. Yang keempat, belajar yang bermakna bagi masyarakat modern berarti belajar tentang proses-proses belajar, keterbukaan belajar yang mengalami sesuatu, bekerja sama dengan melakukan pengubahan diri secara terus-menerus. Yang kelima, belajar yang optimal akan terjadi bila siswa berpartisipasi secara tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Yang keenam, belajar mengalami experiential learning dapat terjadi bila siswa mengevaluasi diri sendiri. Yang ketujuh, belajar mengalami penuntut keterlibatan siswa secara penuh dan sungguh-sungguh. Belajar dalam pandangan Rogers di atas pada dasarnya bertumpu pada prinsip kebebasan dan pembedaan individu dengan pendidikan. Dengan demikian, peserta didik akan lebih mengenal dirinya, menerima dari segala sebagaimana adanya, dan akhirnya merasa bebas memilih dan membuat menurut individualitasnya dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, menurut Rogers M. Gagne membagi segala sesuatu yang dipelajari individu yang disebut the domains of learning itu menjadi 5 kategori. Pertama, keterampilan motorik atau motor skill, yaitu koordinasi yang berbagai gerakan badan. Kedua, informasi verbal, yaitu menjelaskan sesuatu dengan berbicara, menulis, dan menggambar. Ketiga, kemampuan intelektual, yaitu menggunakan simbol-simbol dalam mengadakan interaksi dengan dunia luar. Keempat, strategi kognitif, yaitu belajar mengingat dan berpikir memerlukan organisasi keterampilan yang intel atau internal organized skill. Kelima, sikap, yaitu sikap belajar yang penting dalam proses belajar. Berdasarkan uraian di atas, Gagne memandang bahwa belajar dipengaruhi oleh faktor dalam diri dan faktor luar dari diri individu belajar yang saling berinteraksi, sehingga kondisi eksternal stimulus dari lingkungan belajar dan kondisi internal yang berupa
keadaan internal yang berproses kognitif individu yang saling berinteraksi dalam memperoleh hasil belajar yang dikategorikan sebagai keterampilan motorik atau motoric skill, informasi verbal, kemampuan intelektual, strategi kognitif, dan sikap. Selanjutnya, menurut Mustaqim, belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif tetap yang terjadi karena latihan dan pengalaman. Dengan kata lain, yaitu suatu aktivitas atau usaha yang disengaja aktivitas tersebut menghasilkan perubahan berupa sesuatu yang baru, baik segera nampak ataupun tersembunyi, tetapi juga berupa penyempurnaan terhadap sesuatu yang pernah dipelajari. Perubahan-perubahan itu meliputi perubahan keterampilan jasmani, kecepatan perseptual, isi ingatan, abilitas berpikir, sikap terhadap nilai-nilai, dan inhibilitas serta lain-lain fungsi jiwa, atau perubahan yang berkenaan dengan aspek psikis dan fisik. Perubahan tersebut relatif konstan. Yang selanjutnya, menurut Trianto, adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat diindikasikan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, kecakapan, keterampilan, dan kemampuan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang pertama, tujuan umum. Tujuan pendidikan ini merupakan tingkatan yang tertinggi. Pada tujuan ini digambarkan harapan masyarakat atau negara tentang ciri-ciri seseorang manusia yang dihasilkan proses pendidikan atau manusia terdidik. Adapun yang dimaksud dengan tujuan pendidikan nasional adalah tujuan umum yang hendak dicapai oleh seluruh bangsa Indonesia dan merupakan rumusan kualifikasi terbentuknya setiap warga negara yang dicita-citakan bersama. Tujuan pendidikan nasional secara formal di Indonesia telah mengalami beberapa rumusan dan perubahan. Dan rumusan tujuan pendidikan nasional terakhir seperti disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi, tujuan pendidikan nasional ialah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Perumusan tujuan pendidikan nasional tersebut dapat memberikan arah yang jelas bagi setiap usaha pendidikan di Indonesia. Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, dibutuhkan adanya lembaga-lembaga pendidikan yang masing-masing mempunyai tujuan tersendiri yang selaras dengan tujuan nasional. Oleh karena itu, setiap usaha pendidikan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional, bahkan harus menopang atau menunjang tercapainya tujuan tersebut. Yang selanjutnya, tujuan institusional. Tujuan institusional adalah perumusan secara umum pola perilaku dan pola kemampuannya yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan tugas yang harus dipikul oleh setiap lembaga dalam rangka menghasilkan lulusan dengan kemampuan dan keterampilan tertentu. Sebagai subsistem pendidikan nasional, tujuan institusional untuk lembaga pendidikan tidak dapat terlepas dari tujuan pendidikan nasional. Hal ini disebabkan setiap lembaga pendidikan ingin menghasilkan lulusan yang akan menunjang tinggi martabat bangsa dan negaranya, yang bertekad untuk mempertahankan falsafah Pancasila sebagai dasar negara, di samping kemampuan dan keterampilan tertentu sesuai dengan kekhususan setiap lembaga. Dengan demikian, perumusan tujuan institusional dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu tujuan pendidikan nasional, kekhususan setiap lembaga, dan tingkat usia peserta didik. Tujuan institusional ini dicapai melalui pemberian berbagai pengalaman belajar kepada peserta didiknya. Selanjutnya, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang dirumuskan secara formal pada kegiatan kurikuler yang ada pada lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler sifatnya lebih khusus jika dibandingkan dengan tujuan institusional, tetapi tidak boleh menyimpan
penerapan dari tujuan institusional. Seperti misalnya tujuan kurikulum di sekolah-sekolah ada mata pelajaran kewarganegaraan yang berbeda dibandingkan dengan SMP. Tujuan mata pelajaran untuk kewarganegaraan di sekolah-sekolah tersebut disebut tujuan kurikuler sesuai dengan kurikulum pada masing-masing sekolah. Tujuan kurikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional yang berarti lebih khusus daripada tujuan institusional. Yang selanjutnya, tujuan instruksional. Tujuan instruksional merupakan tujuan yang hendak dicapai setelah selesai proses belajar mengajar atau program pengajaran. Tujuan tersebut merupakan penjabaran dari tujuan kurikuler yang merupakan perubahan sikap atau tingkah laku secara jelas. Tujuan instruksional dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Dalam merumuskan tujuan instruksional ini, terlebih-lebih tujuan instruksional khusus harus berorientasi kepada peserta didik atau kepada output-oriented. Tujuan instruksional akan mempengaruhi pemilihan materi, metode, strategi, dan lainnya demi mencapai tujuan instruksional yang telah dirumuskan. Sesuai dengan visi misi pendidikan nasional, maka tujuan pendidikan harus mencerminkan kemampuan sistem pendidikan nasional untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan peran yang multidimensional. Secara umum, pendidikan harus mampu menghasilkan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat yang sehat dan cerdas dengan kepribadian kuat, religius, dan menunjang tinggi budaya luhur, kesadaran demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kesadaran moral yang tinggi, dan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Selanjutnya, dampak dari proses belajar. Yang pertama, perubahan pengetahuan atau kognitif. Kognitif menjadi aspek utama dalam banyak kurikulum pendidikan yang menjadi tolak ukur penilaian perkembangan anak. Kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Dalam aspek kognitif dibagi menjadi beberapa aspek yang lebih rinci, yaitu pengetahuan atau knowledge adalah aspek yang mendasari yang merupakan bagian dari aspek kognitif. Pemahaman, comprehension, aspek ini lebih tinggi daripada aspek pengetahuan. Penerapan atau application, tujuan aspek ini adalah untuk menerapkan materi yang telah dipelajari dengan menggunakan aturan serta prinsip dari materi tersebut dalam kondisi yang baru atau dalam kondisi nyata. Analisis. 3 karakteristik yang ada dalam aspek analisis yaitu analisa elemen, analisa hubungan, dan analisa organisasi. Sintesis. Pada aspek ini diperlukan sisi kreatif dari seseorang atau anak didik. Evaluasi. Kemampuan untuk berpikir dan memberikan penilaian serta pertimbangan dari nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. Yang kedua, perubahan keterampilan atau psikomotorik. Psikomotorik adalah domain yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik dan kemampuan fisik seseorang. Dalam psikomotorik terdapat 7 kategori dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu peniruan. Kategori ini terjadi ketika anak bisa mengartikan rangsangan dan sensor menjadi suatu gerakan motorik. Kesiapan. Kesiapan anak untuk bergerak meliputi aspek mental, fisik, dan emosional. Respon terpimpin merupakan tahapan awal dalam proses pembelajaran gerak kompleks yang meliputi imitasi juga proses gerakan percobaan. Mekanisme merupakan tahapan yang menengah dalam mempelajari sesuatu kemampuan yang kompleks. Respon tampak kompleks. Ini tahap gerakan motorik yang terampil melibatkan pola gerakan kompleks. Adaptasi, bagian di mana anak dapat memodifikasi dan menyesuaikan keterampilannya hingga dapat berkembang dalam berbagai situasi berbeda. Penciptaan, yaitu menciptakan berbagai modifikasi dan pola gerakan baru untuk menyesuaikan dengan tuntutan sesuatu situasi. Yang ketiga, perubahan nilai dan sikap atau afektif.
Materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap pada sesuatu hal. Pada afektif terdapat beberapa kategori, yaitu penerimaan atau receiving atau attending, mengacu kepada kemampuan untuk memperhatikan dan merespon stimulasi yang tepat, juga kemampuan untuk menunjang atensi atau penghargaan terhadap orang lain, contohnya mendengarkan pendapat orang lain. Responsif atau responsif, domain ini berada satu tingkat di atas penerimaan, dan ini akan menjadi ketika siswa menjadi terlibat dan tertarik terhadap suatu materi, contohnya ikut berpartisipasi dalam diskusi kelas mengenai suatu pelajaran. Penilaian atau value, mengacu pada pentingnya nilai atau keterkaitan diri terhadap sesuatu seperti penerimaan, penolakan, atau tidak menyatakan pendapat. Contohnya, mengusulkan kegiatan kelompok untuk suatu materi pembelajaran. Organisasi, tujuan di ranah organisasi adalah penyatuan nilai, sikap yang berbeda yang membuat anak lebih konsisten dan membentuk sistem nilai internalnya sendiri dan menyelesaikan konflik yang timbul di antaranya. Yang terakhir, karakterisasi. Acuan domain ini adalah karakter seseorang dan gaya hidupnya. Kesemua hal ini akan tercermin dalam sebuah tingkah laku yang ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi. Nilai-nilai telah berkembang sehingga tingkah laku lebih mudah untuk diperkirakan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.